Di tengah dunia yang semakin bising, perang, inflasi, suku bunga tinggi, fragmentasi geopolitik, uang selalu mencari tempat yang tenang. Ia tidak mencari keadilan, ia tidak mencari solidaritas, ia mencari keamanan. Dan selama beberapa dekade terakhir, satu nama hampir selalu muncul ketika dunia berbicara tentang tempat aman di Asia, Singapura. Singapura dikenal sebagai pusat keuangan global. Negara kecil dengan sistem hukum kuat, mata uang stabil, perbankan modern, dan reputasi disiplin fiskal. Ketika dunia goyah, modal masuk. Ketika krisis muncul, arus uang mengalir ke sana. Namun pertanyaan pentingnya hari ini bukan apakah Singapura aman. Itu sudah lama diasumsikan. Pertanyaannya adalah, aman sampai kapan dan aman untuk siapa? Dunia yang tidak lagi tenang. Untuk memahami posisi Singapura, kita harus melihat konteks global saat ini. Dunia tidak sedang menghadapi satu krisis tunggal, melainkan tumpukan krisis. Inflasi global melonjak dan belum sepenuhnya jinak. Suku bunga tinggi bertahan lebih lama dari perkiraan. Perang dan konflik regional menciptakan ketidakpastian energi dan pangan. Geopolitik memecah rantai pasok dan arus modal. Di saat yang sama, globalisasi yang dulu mulus kini terfragmentasi. Dunia terbagi ke dalam blok-blok kepentingan. Kepercayaan antar negara menurun. Risiko politik menjadi faktor utama dalam keputusan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, uang tidak bertanya tentang moral. Uang bertanya, di mana aku aman? Singapura sebagai safe haven Asia. Singapura telah lama membangun dirinya sebagai safe haven keuangan. Beberapa pilar utamanya jelas, sistem hukum yang kuat dan dapat diprediksi, stabilitas politik tinggi, mata uang yang dikelola disiplin, kebijakan fiskal konservatif, dan birokrasi yang efisien. Bagi investor global, ini adalah kombinasi ideal. Singapura tidak menawarkan pasar besar, tidak menawarkan sumber daya alam. Yang ia tawarkan adalah kepercayaan. Dan dalam dunia keuangan, kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Arus modal. Ketika dunia takut, Singapura dituju. Setiap kali dunia menghadapi guncangan besar, Singapura sering menjadi tujuan arus modal. Ketika krisis keuangan global, ketika ketegangan geopolitik meningkat, ketika negara berkembang goyah, modal parkir di Singapura. Bukan karena Singapura memberi imbal hasil tertinggi, tetapi karena ia memberi kepastian. Uang global tidak selalu mengejar untung maksimal. Seringkali ia mengejar kerugian minimal. Dan Singapura unggul di situ. Perbankan dan manajemen kekayaan. Salah satu kekuatan utama Singapura adalah sektor wealth management. Orang kaya dari berbagai belahan dunia menyimpan aset di Singapura. Bukan hanya dari Asia, tetapi juga dari Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Alasannya sederhana, perlindungan aset kuat, kerahasiaan relatif terjaga, dan sistem keuangan profesional. Namun disinilah pertanyaan sosial mulai muncul. Ketika kekayaan global mengalir ke Singapura, siapa yang benar-benar diuntungkan? Singapura dan perang dingin baru keuangan. Dunia hari ini tidak hanya terbelah secara politik, tetapi juga secara finansial. Sanksi ekonomi digunakan sebagai senjata. Aset dibekukan, transaksi dibatasi. Dalam konteks ini, Singapura berada di posisi sulit. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan reputasi sebagai pusat keuangan netral. Di sisi lain, ia harus mematuhi tekanan dan aturan internasional. Netralitas finansial tidak pernah benar-benar netral. Setiap keputusan, mengizinkan atau menolak aliran dana, memiliki implikasi geopolitik. Singapura harus terus menari di antara kepatuhan global dan kepentingan nasional. Resiko reputasi. Aman, tapi diawasi. Semakin besar peran Singapura sebagai pusat keuangan global, semakin besar pula sorotan terhadapnya. Isu pencucian uang, penghindaran pajak, dan aliran dana ilegal selalu menjadi resiko laten. Singapura selama ini dikenal tegas dalam regulasi. Namun dalam dunia keuangan global, satu kasus besar saja bisa mengguncang reputasi puluhan tahun. Keamanan finansial bukan hanya soal aturan, tetapi soal kepercayaan berkelanjutan. Suku bunga global dan dampaknya ke Singapura. Suku bunga global yang tinggi membawa tantangan tersendiri. Di satu sisi, arus modal masuk menguatkan sektor keuangan Singapura. Di sisi lain, biaya hidup meningkat, harga properti naik, tekanan sosial menguat.
Negara bisa terlihat sangat stabil dari luar, namun menghadapi ketegangan di dalam. Properti dan ketimpangan. Salah satu efek samping dari arus modal besar adalah lonjakan harga properti. Ketika uang global masuk, permintaan properti meningkat, harga naik, akses masyarakat lokal tertekan. Pemerintah Singapura mencoba menahan ini dengan berbagai kebijakan. Namun dilema tetap ada. Menahan arus modal berarti mengurangi daya tarik finansial. Membiarkannya berarti memperlebar ketimpangan. Safe haven bagi uang belum tentu safe haven bagi semua warga. Pekerja dan tekanan biaya hidup. Singapura dikenal efisien, tetapi juga mahal. Biaya hidup yang tinggi menekan kelas menengah dan pekerja. Upah harus bersaing dengan harga rumah, transportasi, dan kebutuhan dasar. Ketika negara menjadi pusat keuangan global, nilai tanah dan jasa meningkat. Pertanyaannya adalah, apakah pertumbuhan finansial diterjemahkan menjadi kesejahteraan luas? Singapura di tengah ASEAN. Posisi Singapura di ASEAN unik. Ia bukan pasar terbesar, bukan produsen utama, namun ia adalah pusat keuangan. Banyak investasi ke ASEAN melewati Singapura terlebih dahulu. Ini memberi Singapura kekuatan besar, tetapi juga tanggung jawab besar. Jika dunia keuangan goyah, dampaknya bisa menyebar ke kawasan. Ketika safe haven menjadi terlalu ramai. Ada paradoks dalam status safe haven. Semakin banyak uang masuk, semakin besar tekanan internal. Kota menjadi mahal, ketimpangan meningkat, ketergantungan pada sektor keuangan menguat. Jika suatu saat arus modal berbalik, dampaknya juga bisa besar. Safe haven yang terlalu ramai bisa menjadi rapuh jika kepercayaan goyah. Apa yang membuat Singapura masih kuat? Hingga hari ini, Singapura masih berdiri kokoh karena beberapa hal. Disiplin politik, respons cepat terhadap krisis, dan kemampuan membaca perubahan global. Singapura tidak menunggu badai datang. Ia bersiap sebelum awan gelap terlihat. Inilah yang membedakannya dari banyak negara lain. Tantangan ke depan, dunia yang makin terbelah. Ke depan tantangan Singapura bukan hanya ekonomi, tetapi geopolitik. Dunia semakin memaksa negara memilih. Tekanan blok meningkat, netralitas diuji. Singapura harus terus menjaga keseimbangan antara barat dan timur, antara keterbukaan dan pengawasan, antara arus modal dan stabilitas sosial. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Aman, tapi tidak kebal. Singapura aman relatif, tapi tidak kebal. Tidak ada pusat keuangan yang kebal dari perubahan dunia. Yang ada hanyalah negara yang lebih siap dan lebih disiplin. Singapura sejauh ini termasuk yang paling siap. Namun keamanan bukan kondisi permanen. Ia harus terus dijaga, dibayar, dan dinegosiasikan. Pertanyaan terakhir, aman untuk siapa? Ketika kita menyebut Singapura aman, kita perlu bertanya, aman untuk investor global? Ya. Aman untuk kekayaan besar? Ya. Tetapi apakah aman untuk semua warga menghadapi biaya hidup tinggi, tekanan kompetisi, dan ketimpangan? Inilah pertanyaan yang sering terpinggirkan. Penutup, Singapura berdiri sebagai pulau stabil di tengah dunia yang bergolak. Uang datang ketika dunia takut, kepercayaan mengalir ketika ketidakpastian meningkat. Namun keamanan finansial selalu memiliki harga. Harga sosial, harga politik, harga moral. Dalam dunia yang semakin retak, Singapura mungkin tetap menjadi tempat aman bagi uang. Tetapi pertanyaan terpenting bukan apakah uang aman, melainkan apakah manusia di dalam sistem itu ikut merasa aman.